kita harus hidup dengan stigma negatif. Atau saudara barangkali berjuang menghapus stigma itu. Saudara berusaha, kita mulai lelah. Saya pikir ada waktu bagi kita untuk berserah kepada Allah. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Saya ingin membagikan refleksi saya dari Matius pasal 3 ayat yang ke-14 dan 15. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Bapak Ibu Saudara, merenungkan hal ini, saya kembali mengingat apa yang saya sendiri sampaikan di mimbar minggu yang lalu. Saya merasakan suara Tuhan yang sama seperti yang jemaat rasakan. Khotbah itu bukan buat Anda saja, tapi juga buat saya yang menyampaikan. Suara itu begitu kuat, saya pribadi rasakan. Saudara, Yesus kembali mengingatkan kita bahwa dia tidak mempergunakan haknya. Termasuk di hadapan Pilatus ketika dia sedang membuka dirinya. Pilatus membuka kesempatan bagi Yesus untuk membela dirinya. Dan Yesus tidak melakukan hal itu. Yesus membiarkan dirinya dibully, Yesus membiarkan dirinya difitnah dengan berbagai fitnahan dan tuduhan yang keji. Yesus let it go, atau let God melakukan, Allah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Nah saudara-saudara, di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-15 ini kita melihat satu adegan bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes. Ini peristiwa yang maknanya sama dengan Yesus dituduh di hadapan Pontius Pilatus. Saudara, pembaptisan itu adalah maknanya buat orang yang berdosa. Dia berdosa, dia dibaptis. Baptis di dalam perjanjian baru ini artinya tenggelam, baptizo. Jadi manusia lamanya dikuburkan, keluar dari air itu dia jadi manusia baru yang sepenuhnya bersih dan baru. Saudara, Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi. Mengapa? Karena hal itu tidak pantas terjadi. Yohanes mengatakan, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan kau yang datang kepadaku." Kalimat Yohanes ini benar. Yang mesti dibaptis itu aku, tapi kok aku yang membaptis kamu? Yang berdosa aku, tapi kamu yang dibaptis seolah-olah kamu berdosa. Saudara, kalau membaca bagian ini yang lebih pusing adalah Yohanes. Kok dia mau melakukan hal yang gak patut dilakukan? Makanya kalau kita baca Alkitab, kalau pengkhotbah bicara soal tema kerendahan hati, biasa yang diangkat itu adalah Yohanes Pembaptis. Yesus pun pernah mengatakan di antara semua perempuan yang melahirkan anak, itu anak tuh gak ada yang lebih besar daripada Yohanes. Yohanes Pembaptis itu yang paling besar. Sebab dia melakukan hal yang paling tidak patut. Tapi dia tetap melakukannya. Yang harusnya dibaptis adalah Yohanes Pembaptis. Bukan Yesus, tapi Yesus melakukannya. Saudara, di sini saya kembali merefleksikan bahwa menang itu tidak harus mengalahkan. Gak harus. Kadang-kadang menurut saya kita harus hidup dengan stigma negatif. Kadang-kadang. Atau saudara barangkali berjuang menghapus stigma itu. Saudara berusaha. Tapi kalau sampai usaha itu sepertinya nihil dan kita mulai lelah, saya pikir ada waktu bagi kita untuk berserah kepada Allah.
Karena identitas kita tidak di dalam nama kita, tapi identitas kita itu in Christ alone. Saya kembali diingatkan membaca bagian ini, viewers, like, subscribers, itu bukan identitas utama kita. Identitas kita ya di dalam Tuhan, bukan di sini. Kalau ada sesuatu, ada fitnah yang terjadi, kita harus berkata, biarlah hal itu terjadi. Yesus seperti ngomong, udah Yohanes gak apa-apa, wes lakukan aja. Saudara, 2000 tahun yang lalu ketika Yesus difitnah, disalib, dia hanya bersama dengan Bapa. Dia gak punya kawan yang lain. Murid-muridnya kabur semua. Ya memang di ending itu murid-muridnya kembali. Tapi sempat ada momen Yesus ditinggal oleh para pengikutnya, kabur. Bahkan dia disangkal. Saya mendengar satu orang jemaat berkata kepada saya ketika dia ditinggalkan oleh orang yang dicintai, gak bisa tidur tiap malam. Tiap malam dia ngobrol dengan Tuhan. Dia bicara dengan Tuhan. Disitulah ada intimasi yang sejati. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk mengatakan, biarlah hal itu terjadi. Kita harus mengenapi kehendak Bapa, biarlah hal itu terjadi. Selamat merenungkan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.